bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 17 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Doa dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dengan tema Dialah Sang Raja, Pembawa Berkat. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan
Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dialah Sang Raja pembawa berkat. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, silsilah merupakan hal penting bagi manusia untuk mengenali garis keturunannya. Selain itu juga merupakan bagian yang perlu diketahui oleh keluarga dan anak cucu untuk saling mengenal satu sama lain. Meskipun seringkali orang tidak mengenalinya dengan baik ketika tinggal di tempat yang berbeda atau berjauhan, ataupun yang sudah menjadi saudara jauh. Namun saat bertemu bisa menjadi momen untuk saling bertanya dan menjalin keakraban dalam keluarga besar. Hari ini kita mendengarkan kisah suci tentang silsilah Yesus Kristus. Ada begitu banyak nama yang tertulis dalam Injil Matius bab 1 tentang nenek moyang Yesus Kristus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan memakai banyak orang untuk ambil peran dalam rencana keselamatannya. Mereka adalah orang-orang dari berbagai suku, golongan, dan tingkat sosial dalam kehidupannya. Ada raja, ada peternak, ada petani, tukang kayu, dan lain sebagainya. Orang-orang itu mungkin saja tidak menyadari bahwa Tuhan memakai mereka untuk karya agungnya, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Semuanya ada dalam rancangan rencana Tuhan. Para sahabatku yang terkasih, Matius memakai strategi silsilah untuk memperkenalkan Yesus Kristus dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang akan datang sesuai dengan janji Allah kepada Daud. Dan yang kedua, memperkenalkan Yesus sebagai anak Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Abraham menunjukkan bahwa Dia datang sebagai pembawa berkat bagi semua bangsa sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Para sahabatku, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja pembawa berkat bagi segala bangsa. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah Yesus menjadi Raja atas hidup kita? Sudahkah kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya? Hidup kita adalah hadiah istimewa dari Tuhan, maka sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gunakan segala kemampuan dan talenta yang ada pada kita yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma
untuk kepentingan karya penyelamatannya. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadikan Engkau sebagai Raja kami satu-satunya dalam hidup kami, serta beranikanlah kami untuk memperkenalkan Engkau kepada semua orang yang belum mengenal-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak orang sakit dan menderita yang membutuhkan uluran tangan dan berkat-Mu. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, condongkanlah telinga-Mu untuk mendengarkan teriakan minta tolong dari orang-orang yang sedang dalam bahaya peperangan, bencana alam, kecelakaan, dan suasana apapun yang mencekam. Tolonglah mereka agar terluput dari situasi yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga, penjasa, penderma, serta semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Selamatkanlah sanak saudara dan kaum keluarga kami yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.